Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah testimoni cara membuat nasi kuning. Kita lihat dulu ya. Sebelumnya kita bersihkan beras. Ini beras 1 kilo ya. Ini beras 1 kilo kita bersihkan, kita karu, bahasa Jawanya dikaru. Terus pancinya dikasih air sampai mendidih. Kalau sudah, ini istilah Jawanya sampai kekel nasinya. 1 kali aru saja, kira-kira 1 cibuk. Setelah itu kita siapkan yang namanya santan kelapa, santan parut. Kalau untuk 1 kilo beras kita butuhnya 1 kelapa parut yang sudah dibersihkan dan sudah diparut. Dan tentunya santannya yang ada santannya, jangan yang tidak bersantan karena nanti kurang lemak. Nah, ini masih diperes dulu. Yang santan kanil, bahasa Jawanya santan kanil, santan yang benar-benar lembut. Kemudian kita tunggu, kita sudah marut yang namanya ini kunir atau kunyit. Ini kita parut sebesar 2 jari, kira-kira segitu ya. Kemudian kita tambahkan yang namanya daun serai. Daun serai ini fungsinya adalah untuk memberikan aroma ayam. Jadi kita tidak perlu ayam, bagi yang tidak suka ayam, takut gatal atau enak, kita bisa menggunakan serai. Ini adalah 4 siung serai, kita bersihkan. Kemudian kita tutuk-tutuk atau kita getes ya, bahasa Jawanya digetes biar dia aromanya berasa. Nah, bagaimana penyampurannya santan dengan kunir? Masukkan santan yang sudah diperas ke dalam panci, nanti kita jadikan satu. Kemudian nanti digodok ya, digodok sampai mendidih. Nanti untuk mengaru atau mengaduk-aduk nasi yang tadi digandang itu. Nah, sekarang kita lihat dulu. Oh ya, sebentar. Godok jeruk purut. Daun jeruk purutnya kok hancur ini? Apa mampu nih? Kulkas. Kok wis kerpes-kerpes ya? Berarti garing. Disaring ki marine. Udah disaring marine. Disaring. Berapa lembar gue? Ya kalau nggak enak. Apa nih guys? Pirang lembar kan? 5 kena, 4 kena. Pokoknya mampu. Jeruk purutnya gak bagus. Ini. Kurang. Kok disaring nggak tadi ngaruh? Jangan lupa ya, daun jeruk purut paling enggak 5 lembar. Masukkan ke dalam santan. Ini masih menyelesaikan peresannya santan kelapa.
tangannya harus bersih, bersih. Jaga higienis tangannya ya, tangan harus bersih karena supaya sehat di masa-masa corona seperti ini. Jaga kesehatan kita termasuk dengan mengkonsumsi makanan sehat seperti ini termasuk makanan yang sehat. Karena sekarang corona itu banyak orang yang makan gak enak dan sebagainya. Mungkin kalau nasi kita buat istilahnya kolaborasi seperti ini kan, orang jadi tadinya nggak suka makan jadi suka makan karena kan ada selera. Jadi bagaimana caranya kita bisa meningkatkan selera makan supaya kita mau makan. Karena salah satu untuk menghindari corona atau mengobati corona itu adalah tidak ada lain selain makan makanan yang bergizi. Seperti itu ya. Sambil kita tunggu. Lama iki biasa ini sakit setengah saring gimana nih? Masukkan. Semua sudah masuk, kita taruh di atas kompor sampai mendidih ya. Ditunggu, takutnya nanti keluar. Jadi kalau santan itu mudah sekali untuk mengalami penggelembungan ke atas sehingga keluar dari pancinya, bikin kotor gitu ya. Harus kita jaga. Sampai ngumpul lemen. Jangan sampai ngumpul. Pokoknya sudah umur atau mendidih, kita angkat dan kita buat ngaruh nasinya yang sudah ada di sini ya, di sini nasinya. Kita tunggu sampai dia mendidih. Kasih garam secukupnya, pakai garam kasar aja biar bisanya sih garam kasar sama garam halus itu enakan garam kasar. Sekitar 2 jari, 2 sendok kecil atau ya 2 sendok kecil atau 2 sendok teh. Ini diaduk-aduk. Sebenarnya aromanya itu untuk nasi kuning itu kuncinya hanya pada serai, kemudian daun ini nggak pakai penyedap ya, nggak pakai apa-apa. Jadi aromanya itu dari santannya, dari serainya, dari daun jeruknya, dan dari garam ini tadi. Hanya itu saja. Jadi kita nggak perlu pakai penyedap dan lain-lain. Kunyit ya, kunyit ini kan untuk memberikan warna kuning alami. Jadi kita nggak pakai kunyit parut. Kunyit yang bungkusan kan mengandung pengawet. Jadi kita alami ya, kunyit kita parut. Jadi langsung pakai parutan kunyit. Kalau mau enak biasanya pendampingnya itu bisa telur asin, bisa tumis tempe tahu, itu biasanya itu pendampingnya. Atau bisa juga kasih serondeng. Wah enak itu nanti. Ada serondeng atau abon sapi. Terserah teman-teman seleranya apa. Kedel kentang juga enak. Nanti kita sajikan bersama-sama. Kita lihat proses nanti pengadukan nasi yang sudah dikaru dengan air santan ini ya, santan kelapa dan bumbunya. Kita lihat nanti bagaimana proses pengadukannya sehingga merata dan matang dan rasanya wow,
Enak. Wah, sudah mulai dia mendidih. Dan ini nasi kita matikan. Kita keluarkan dari dandangnya. Nasinya kita matikan. Oh ya, dilihat dulu. Sudah naik. Sip. Ini sampai dia. Kalau karuan pertama kan sudah membentuk nasi ya, tapi masih kaku. Kalau mau dimakan masih kaku, tapi nanti kalau sudah dicampur dengan itu akan lemas dan enak untuk dimakan. Kita lihat proses pengambilan nasi. Matikan dulu. Ini mau diangkat ke dalam ember dan dicampur dengan kelapa, dengan air dan bumbu tadi, santan kelapa dengan bumbu. Ini adalah mau di karu yang kedua. Dek pinggir iki ya. Kita bersihkan sampai bersih ya, biar tidak mubadir nasinya. Ini teman-teman sudah selesai dimasukkan ke dalam ember ember supaya memudahkan pengadukan. Ini 1 kilo beras tadi ya, jadinya banyak banget. Kalau misalnya mau dijual ya, misalnya 1 mika kecil itu kalau mau dijual 10.000 ya laku. Jadi kalau mau jualan nasi ini kira-kira kalau jadi 20 wadah lebih ini ya. Jadi kan padang cuman 1 entong ini aja isinya. Jadi untungnya banyak ya. Dari nasi kita, beras itu 1 kilo misalnya 10.000, maka kita bisa mendapatkan nasi kuning ini 10.000 kali 20 kira-kira 200.000. Lumayan ya, berarti kita keuntungannya 190.000 kira-kira segitu. Dipotong dengan kelapanya kan cuma 6.000-an lah ya. Jadi kita mungkin dengan modal 15.000 bisa dapat untung 185.000. Luar biasa, bisa menjadi salah satu bisnis kuliner yaitu nasi kuning. Tapi memang tidak selamanya orang suka ya, karena kadang-kadang saja orang senang, kadang-kadang tidak. Jadi kalau mau dijual itu ya memang kita harus macam-macam, jadi tidak hanya ini. Karena pada dasarnya makanan pokok manusia itu kan memang nasi, tapi kalau nasi kuning itu memang hanya suatu kebutuhan untuk selamatan, untuk kepingin saja. Jadi kalau mau dijadikan bisnis ya bisa, tapi kurang tepat. Jadi untuk konsumennya itu tidak terlalu banyak. Itu kalau dari segi keuntungan memang iya, tapi mungkin lebih tepatnya kalau kita jual di terminal, di swalayan itu mungkin bisa. Kalau di pasar ya kurang tepat. Ya, jadi tidak harus semuanya ya. Kita lihatnya itu kalau memang sudah lemes nasinya ya sudah cukup, karuannya atau pengadukannya sudah cukup. Jadi nggak terlalu butuh banyak-banyak. Seperti itu ya.
Nah, ini kita aduk-aduk, didiamkan dulu sampai kekel atau menyatu dengan yang lain seperti itu. Terus nanti kita masukkan ke dandang dan sampai dia benar-benar matang dan siap kita makan, kurang lebih ya 45 menitan lah. Kayaknya apa panas? Gak usah weh, karena paling ini kan sih entah ini anu nih ikut kekelnya ya. Selamat pagi teman-teman, selamat beraktivitas. Jember 25 Juli 2021 dengan kami keluarga Bapak Haji Iksan dan Ibu Siti Soleha. Salam sukses selalu. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.